Banyak bos perusahaan mengeluh. Kenapa ya? Karyawan zaman sekarang gampang banget resign, padahal gajinya udah naik tiap tahun. Jawabannya sederhana, karena banyak perusahaan masih menganggap gaji dan bonus itu cuma sekedar biaya operasional untuk membayar waktu kerja. Padahal, di era modern ini, kompensasi adalah alat strategis untuk melipat gandakan nilai perusahaan melalui human capital atau modal manusia. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membedah topik manajemen yang super krusial, reward strategy, creating strategic value through human capital. Kita akan bahas bagaimana menyusun strategi penghargaan yang bikin karyawan kerja pakai hati dan otak, bukan cuma sekedar absen. Dan di pertengahan video nanti, kita akan bedah satu perusahaan yang strategi rewardnya paling radikal sekaligus paling sukses di dunia. Mari kita mulai. Teman-teman, langkah pertama yang harus kita ubah adalah cara pandang kita tentang reward. Reward strategi yang baik itu tidak berdiri sendiri. Dia harus sejalan dengan visi bisnis perusahaan. Kalau tujuan perusahaan Anda adalah inovasi, tapi sistem reward Anda hanya menghargai karyawan yang patuh dan tidak pernah buat salah, maka strategi itu gagal total. Disinilah konsep total rewards masuk. Reward itu bukan cuma soal nominal di slip gaji bulanan, base pay. Total rewards mencakup 4 pilar. 1. Kompensasi, gaji pokok, bonus performa, dan tunjangan. 2. Benefits, asuransi kesehatan, fasilitas kantor, hingga saham perusahaan. 3. Work-life effectiveness, fleksibilitas waktu kerja dan cuti. 4. Development dan career opportunities, pelatihan, sertifikasi, dan kejelasan jalur promosi. Ketika 4 pilar ini digabungkan dengan benar, perusahaan sedang menciptakan strategic value. Karyawan tidak lagi merasa sebagai buruh, melainkan sebagai mitra strategis yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan bisnis. Sekarang, mari kita bedah satu perusahaan yang sangat legendaris dalam memberikan reward demi membentuk manusia-manusia berperforma tinggi. Siapa lagi kalau bukan Netflix? Netflix punya satu filosofi unik dalam human capital. Satu karyawan bintang, rockstar, jauh lebih berharga daripada 3 karyawan rata-rata. Oleh karena itu, Netflix memangkas semua anggaran yang tidak penting dan memfokuskan uangnya untuk satu hal, membayar karyawannya di atas harga pasar tertinggi, top of market pay. Ada 3 keunikan utama dari strategi reward Netflix yang bisa kita pelajari. Pertama, gaji pokok yang sangat tinggi tanpa bonus tahunan. Netflix tidak percaya pada bonus performa tradisional. Mengapa? Karena menurut mereka, bonus membuat karyawan fokus pada target jangka pendek demi uang, bukan melakukan hal yang benar demi inovasi perusahaan. Jadi, ketimbang menjanjikan bonus di akhir tahun, Netflix langsung memberikan uang tersebut di dalam gaji pokok bulanan mereka. Kedua, karyawan bebas memilih saham atau cash. Setiap tahun, karyawan Netflix diberi kebebasan untuk menentukan sendiri berapa persen dari kompensasi mereka yang ingin diambil dalam bentuk uang tunai, cash, dan berapa persen dalam bentuk opsi saham, stock options. Ini memberikan rasa kepemilikan, sense of ownership yang luar biasa. Ketiga, mendorong karyawan untuk wawancara di perusahaan lain. Ini kedengarannya gila kan? Netflix justru menyuruh karyawannya untuk ikut interview di Google, Meta, atau Amazon demi tahu berapa nilai pasar mereka saat ini. Jika perusahaan kompetitor menawarkan gaji lebih tinggi, karyawan tinggal melapor ke Netflix, dan Netflix akan menaikkan gajinya agar setara atau lebih tinggi. Tujuannya, agar talenta terbaik mereka tidak pernah punya alasan untuk melirik pintu keluar. Belajar dari kasus Netflix, Anda mungkin berpikir, ya jelas aja, Netflix kan modalnya triliunan. Gimana kalau bisnis saya masih skala menengah atau UMKM? Tenang. Esensi dari reward strategy bukan soal seberapa besar uangnya, tapi seberapa tepat sasarannya. Berikut adalah cara menerapkannya di bisnis Anda. Langkah 1.
Hubungkan dengan perilaku utama, alignment. Tentukan satu perilaku yang paling Anda butuhkan saat ini. Kalau bisnis Anda butuh sales yang agresif, perbesar porsi komisi variabelnya. Kalau bisnis Anda butuh efisiensi operasional, berikan reward bagi tim yang berhasil memangkas biaya produksi tanpa menurunkan kualitas. Langkah 2, personalisasi. Ingat, setiap generasi punya kebutuhan reward yang berbeda. Karyawan Gen Z mungkin lebih menghargai fleksibilitas kerja dari mana saja, work from anywhere, dan kesehatan mental. Sementara karyawan yang sudah berkeluarga lebih butuh asuransi kesehatan anak dan kepastian dana pensiun. Tanyakan apa yang mereka butuhkan. Langkah 3, akui secara publik. Jangan remehkan kekuatan penghargaan non-finansial. Pujian tulus dari CEO di depan seluruh tim atau gelar Employee of the Month yang terekspos dengan baik seringkali memberikan dampak psikologis yang jauh lebih besar daripada bonus kecil yang ditransfer diam-diam. Kesimpulannya, human capital atau modal manusia adalah satu-satunya aset perusahaan yang nilainya bisa bertumbuh tanpa batas. Mesin bisa menyusut nilainya, gedung bisa menua, tapi kreativitas dan dedikasi manusia akan terus berkembang jika dirawat dengan strategi penghargaan yang tepat. Jangan pelit memberikan reward jika Anda ingin hasil yang luar biasa. Karena seperti kata pepatah bisnis, if you pay peanuts, you get monkeys. Kalau menurut kalian, apa jenis reward yang paling bikin kalian semangat kerja? Apakah gaji besar atau lingkungan kerja yang fleksibel dan sehat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya.